Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mustafa, mahasiswa dari Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, kelas 2E, Prodi Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah, video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala jenis alat atau sarana yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian informasi dan sesuatu yang memang harus disampaikan kepada peserta didik. Jadi media pembelajaran ini suatu jembatan yang mana bisa memudahkan guru atau peserta didik dalam memahami pelajaran yang dipelajari. Konsep atau keterampilan peserta didik, media tersebut bisa berupa barang, gambar, suara, video, dan teknologi digital lainnya. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memberikan macam-macam variasi yang lebih menarik, memberikan interaksi yang lebih menarik, dan pesan agar mudah diterima oleh peserta didik. Jadi ketika kita menggunakan media pembelajaran yang terbaru, yang modern, itu kita bisa memudahkan kita ataupun peserta didik untuk memahami materi-materi yang akan dipelajari, entah itu di sekolah dasar atau di SMP atau di SMA maupun di universitas. Di sini kita membahas tentang sejarah perkembangan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu mempunyai sejarah yang sangat luas, yang sangat panjang. Media pembelajaran telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Jadi pada zaman sekarang, zaman yang sudah modern, yang serba dengan mesin ataupun dengan teknologi, itu media pembelajaran sangatlah berkembang pesat. Nah, di sini ada beberapa sejarah perkembangan media pembelajaran. Yang pertama adalah era prasejarah. Jadi manusia menggunakan gambar, lukisan, dan simbol sebagai media untuk berkomunikasi dan mengajarkan pengetahuan kepada sesama. Jadi media pembelajaran berupa gambar, berupa lukisan itu bisa memudahkan peserta didik ataupun guru ataupun dosen untuk memberikan suatu materi. Seperti contoh adalah kita tuh belajar IPS, ilmu pengetahuan sosial. Di sana ada pelajaran tentang benua, di mana ada lukisan, peta, ataupun globe yang bisa memudahkan peserta didik untuk mengetahui bahwasanya dunia seperti ini. Untuk mengetahui bahwasanya ini loh tempat-tempat yang memang bersejarah atau tempat-tempat yang memang ada di dunia ini. Yang kedua adalah era klasik. Jadi pada era ini media pembelajaran berupa tulisan tangan seperti buku, manuskrip yang digunakan untuk menyebarkan pengetahuan. Nah, era klasik ini berupa tulisan. Jadi dengan munculnya beberapa buku bacaan, entah itu LKS, entah itu kitab atau yang lainnya atau terjemah, itu bisa memudahkan peserta didik untuk belajar biar bagaimana pembelajaran tersebut bisa cepat
ditangkap oleh para peserta didik. Yang nomor 3 di sini adalah era modern. Media pembelajaran semakin berkembang seiring dengan perkembangan industri percetakan seperti buku, majalah, koran. Jadi di sini di era modern, di zaman sekarang era modern ini, media pembelajaran banyak menggunakan buku, majalah, dan koran. Dengan alat-alat tersebut, alat-alat bantu seperti koran, buku, ataupun majalah, itu bisa mempercepat akses kita mempelajari materi-materi yang memang harus dipelajari. Contoh di dalam koran banyak kabar-kabar ataupun materi-materi yang memang seiring atau sejalur dengan pelajaran-pelajaran yang memang harus disampaikan. Dengan bantuan tersebut, maka kita lebih mudah, lebih rileks, lebih senang untuk belajar dengan adanya bantuan media pembelajaran. Yang keempat di sini adalah era elektronik. Munculnya teknologi radio, televisi, dan rekaman audio memperluas jangkauan media pembelajaran. Jadi yang keempat adalah era elektronik, yang mana banyak teknologi seperti radio. Kita ketika dulu mendengarkan kabar ataupun mendengarkan sesuatu yang memang jauh dari jangkauan kita, itu bisa menggunakan televisi, radio, ataupun rekaman audio. Jadi pembelajaran sangat gampang, lebih gampang, dan memperluas jangkauan pengetahuan yang belum kita ketahui. Kita belajar tentang bagaimana perusahaan di daerah luar negeri, di Amerika, bagaimana orang Amerika melakukan seperti ini, itu kita lewat televisi. Jadi kita mempermudah bagaimana kita mengetahui media pembelajaran atau materi-materi yang memang harus kita pelajari. Yang terakhir, yang nomor 5 adalah era digital. Perkembangan teknologi komputer dan internet membawa revolusi dalam media pembelajaran seperti e-learning, simulasi, dan animasi. Jadi era digital ini sangat-sangatlah membantu para peserta didik untuk bagaimana mengembangkan materi pembelajaran yang disampaikan. Jadi di era digital ini banyak sekali alat-alat yang membantu kita. Bukan hanya dari dalam negeri, kita bisa mengetahui sesuatu yang ada di luar negeri berkat daripada era digital ini. Nah, media pembelajaran seperti ini harus kita gunakan sebaik mungkin. Jadi yang pertama sampai yang terakhir barusan itu adalah media pembelajaran yang mana bisa kita gunakan secara efektif. Bagaimana kita tuh menggunakan yang ada dan bisa dimanfaatkan untuk peserta didik ataupun guru yang masih berkecimpung di dunia pendidikan. Terus kita lanjut dengan nilai-nilai pemanfaatan media pembelajaran. Di sini yang pertama, meningkatkan keterlibatan peserta didik. Nah, media pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif, meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Terus yang kedua adalah mempermudah pemahaman dengan menggunakan media pembelajaran berupa visual atau autovisual. Konsep-konsep yang berabstrak dapat dijelaskan dengan lebih mudah dan jelas bagi peserta didik. Terus yang ketiga, media pembelajaran memberi kesempatan kepada guru untuk menyajikan materi secara beragam agar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan tidak menjadikan bosan. Jadi peserta didik tidak menjadikan bosan, karena ketika kita menyampaikan, guru-guru itu menyampaikan dengan monoton, maka peserta didik itu akan merasa jenuh. Klasifikasi media pembelajaran. Nah, menurut beberapa ahli media, pembelajaran dapat dibagi menjadi beberapa jenis antara lain. Jadi menurut para ahli itu media pembelajaran dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah berdasarkan teknologi, misalnya audiovisual,
terus dan multimedia. Terus yang kedua, berdasarkan kegunaan. Media pembelajaran dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, untuk mengembangkan keterampilan ataupun mempengaruhi nilai dan sikap. Yang ketiga, yang C adalah berdasarkan karakteristik. Materi pembelajaran dapat berupa media statis atau buku, atau media dinamis atau video. Di sini ada 4 jenis utama klasifikasi. Jadi 4 jenis utama klasifikasi. 1. Audio, mengandalkan elemen suara untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, visual, menggunakan elemen visual seperti gambar, grafik atau diagram, termasuk juga buku, gambar, dan papan tulis. Yang ketiga, audio visual, menggunakan elemen suara dan gambar untuk menyampaikan informasi, contoh seperti film atau video. Yang keempat adalah multimedia, menggunakan berbagai elemen termasuk gambar, suara, dan video, menciptakan pembelajaran yang interaktif dan mengandalkan seperti aplikasi digital, simulasi, komputer, dan lain-lainnya. Kesimpulan daripada materi media pembelajaran yang saya sampaikan tadi adalah media pembelajaran telah menjadi elemen penting dalam konteks pendidikan modern. Penggunaannya memberikan banyak manfaat, termasuk memberikan variasi dalam penyampaian materi, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap informasi, menggiring kreativitas baik guru maupun peserta didik, dan memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Namun, penting untuk diingat bahwa media pembelajaran bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, penggunaan harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik, diintegrasi secara bijaksana dalam proses pembelajaran. Dengan memanfaatkan media pembelajaran secara optimal, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis, menarik, dan efektif bagi perkembangan dan kesuksesan peserta didik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami Ahmad Mustafa Abdiyah, mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, kelas 2E Prodi Pendidikan Agama Islam, meminta maaf yang sebesar-besarnya jika dari awal pembahasan sampai akhir pembahasan banyak kekurangan-kekurangan yang mungkin kami sendiri meminta saran dan kritik ke depannya bagaimana sekiranya apa yang saya sampaikan, video yang kami buat lebih sempurna lagi. Terima kasih kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.